Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Alaudin dari SI 4303 NIM 1202194323. Kali ini saya akan mempresentasikan bagian bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa pemrograman merupakan sebuah alat komunikasi antara manusia dengan perangkat komputer. Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu low level programming language. Yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat menengah, yaitu middle level programming language. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu high level programming language. Yang kedua adalah batasan masalah. Begitu banyak jumlah bahasa pemrograman yang berkembang saat ini. Artikel ini hanya berfokus pada pemrograman Python. Yang ketiga, rumusan masalah. Masalah ditentukan yaitu yang pertama adalah bagaimanakah penggunaan, keunggulan, dan kelemahan bahasa Python dalam algoritma dan pemrograman. Yang keempat adalah tujuan, menjelaskan penggunaan, keunggulan, dan kelemahan bahasa Python dalam algoritma dan pemrograman. Yang kelima, metode penyusunan. Metode penyusunan ini adalah metode studi literatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Rafli Margo Cahyo dari SI 4303 NIM 102194337. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 2. Yang pertama itu ada pengertian dan sejarah Python itu sendiri. Python adalah bahasa pemrograman interpretif multiguna. Bahasa ini muncul pertama kali pada tahun 1991, dirancang oleh seorang bernama Guido van Rossum. Sampai saat ini, Python masih dikembangkan oleh Python Software Foundation. Bahasa Python mendukung hampir semua sistem operasi, bahkan untuk sistem operasi Linux. Hampir semua distronya sudah menyertakan Python di dalamnya. Selanjutnya, pengenalan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah dan disusun secara sistematis dan logis. Kata logis berasal dari kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Selanjutnya, pengertian pemrograman. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis, menguji, atau memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman itu sendiri adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Untuk melakukan pemrograman, diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan banyak kasus pengetahuan lainnya, seperti contohnya matematika dan sebagainya. Pemrograman komputer merupakan suatu proses iteratif penulisan dan penyuntikan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Andela dari kelas SI 4303 dengan NIM 120219439. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai bab 3, yaitu analisis penggunaan bahasa Python dalam pengenalan algoritma dan pemrograman. Pada poin pertama, ada penggunaan bahasa Python pada pengenalan algoritma dan pemrograman. Selain Pascal, C, dan C++, bahasa pemrograman Python saat ini juga sering disarankan sebagai bahasa pemrograman dasar bagi pemula. Alasannya, karena perintah pada bahasa Python bersifat sederhana, rapi, dan singkat. Selain itu, Python juga merupakan sebuah bahasa yang sangat powerful dengan banyak penerapan di bidang saintis. Di poin kedua, ada keunggulan bahasa Python dalam algoritma dan pemrograman. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, kompabilitas dan kemampuan yang tinggi. Dan yang ketiga, mendukung OOP atau Object Oriented Programming.
4, ada platform independen. Yang kelima, merupakan open source. Tentunya, selain memiliki keunggulan, bahasa Python juga memiliki kelemahan. Kelemahan bahasa Python dalam algoritma dan pemrograman. Beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan kemampuan Python. Seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya, Python tidak secepat dan efisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman C. Hal ini karena Python merupakan interpreter. Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen kinerja kritis. Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan dari script interface. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Zulfa Irfaninda Ramadanti, di sini akan menjelaskan bagian terakhir yaitu penutup. 4.1 Simpulan. Simpulan dari artikel ini yaitu berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa selain Pascal, C, dan C++, bahasa pemrograman Python saat ini juga sering disarankan sebagai bahasa pemrograman dasar untuk pemula. Alasannya karena perintah bahasa Python sederhana, rapi, dan singkat. Selain itu, Python juga sebuah bahasa yang sangat powerful dengan banyak penerapan di bidang saintis. Ketika Java dan C++ membutuhkan barisan kode-kode yang menyulitkan dan tidak bisa dilakukan dengan mudah oleh pemula, Python sangatlah simpel karena menggunakan tata bahasa layaknya sedang berbicara dengan komputer. Selanjutnya, 4.2 Saran. Saran dari artikel ini adalah dalam penulisan artikel, penggunaan bahasa Python dalam pengenalan algoritma dan pemrograman ini masih memiliki kekurangan. Di antaranya adalah pencarian sumber literatur sebagai landasan teori. Untuk itu, kepada pembaca diharapkan dapat mengevaluasi artikel ini sehingga penulis dapat memperbaiki. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.